Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kesehatan dan keberkahan dan segala aktivitas yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi Anda semua. Masih semangat? Semoga Anda tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini walaupun kita tetap melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Hari ini kita akan masuk pada materi atau bab kajian baru, bab pembelajaran baru, yaitu teorema Pitagoras. Namun sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk kehadiran nanti akan Bapak cek dari tugas yang Anda berikan, yang Anda kirimkan. Nah, semoga Anda semua tetap semangat dan aktif mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan dan dapat dipahami dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang dalil atau bersamaan teorema Pitagoras serta menentukan panjang sisi segitiga dengan diketahui dua sisi lainnya. Termasuk pada indikator yang pertama, yaitu dalil Pitagoras. Namun sebelum kita masuk pada indikator ini, ada beberapa konsep yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan indikator tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama yaitu konsep perpangkatan. Nah, mungkin Anda sudah akrab dengan perpangkatan, di kelas 7 sudah dipelajari. Bentuk pangkat, bentuknya kita ambil A pangkat X. Contohnya 7 pangkat 2. Hanya 7, X-nya 2. Sehingga hasilnya 7 kali 7 itu 49. Yang kedua, bentuk akar. Yang kedua, bentuk akar. Akar A. Ini bentuknya. Kita misalkan nilai A 7. Maka nilai A 49. Kita ambil nilai A 49. Maka akar dari 49 berapa? 7. Maka nilai A itu 7. Nah, ini dua konsep yang akan kita gunakan, yaitu perpangkatan dan akar. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu manfaatnya adalah kita dapat menentukan tinggi suatu benda tanpa harus mengukurnya. Kita misalkan tinggi suatu benda tanpa harus mengukurnya. Nah, ini contohnya. Perhatikan gambar yang berbeda. Seorang anak sedang bermain layangan. Kita dapat menentukan tinggi layangan tersebut tanpa harus mengukurnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya berapa benang yang dihabiskan untuk mencapai tinggi layangan, untuk menaikkan layangan tersebut setinggi dari gambar, dan berapa jarak anak tersebut terhadap layangan. Maka kita dapat menghitung tinggi layangan tersebut dengan menggunakan panjang benang yang dihabiskan serta berapa jarak seorang anak terhadap bayangan dari layangan tersebut. Nah, itu salah satu manfaatnya, itu menentukan tinggi suatu benda. Bisa juga kita mengukur berapa jarak kita terhadap suatu benda. Misalnya berapa jarak kita terhadap gedung yang ada. Ini gambarnya. Berapa jarak kita terhadap gedung dengan cara mengetahui tinggi gedung dan kemiringan gedung terhadap posisi kita, terhadap suatu posisi kita atau terhadap suatu benda. Kita dapat menentukan berapa jarak kita terhadap benda tersebut. Nah, itu adalah manfaat pelajaran teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Anda sudah kita bahas apa manfaatnya, maka kita masuk sekarang ke indikator yang pertama, yaitu dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras mungkin hal yang familiar, hal yang akrab bagi Anda, bukan hal yang baru. Sudah sering Anda dengarkan, bahkan di kelas dulu sudah ada, ataupun bisa jadi Anda sudah akrab di tingkatan SD, ya, di tingkat sekolah dasar. Ada yang tahu apa dalil Pitagoras itu? Nah, pasti akan menjawab C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
cik C, atau bisa jadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah itu kan hanya sebatas konsep, hanya sebatas persamaan sebuah hafalan. Namun yang sekarang kita akan buktikan dalil tersebut secara real. Dari mana datangnya dalil tersebut? Kita akan buktikan. Sekarang kita akan membuktikan dari mana datangnya dalil tersebut. Sangat banyak variasi pendekatan untuk membuktikannya. Yang Bapak gunakan ini adalah variasi pendekatan dengan menggunakan persegi. Jadi kan gambar yang Bapak berikan 3 buah persegi. 3 buah persegi yang dipartisi, persegi dipartisi dengan kotak-kotak yang ukurannya sama besar. Setiap persegi dipartisi dengan ukuran kotak-kotak yang sama besar. Nah, persegi yang pertama berwarna merah, persegi yang kedua berwarna biru, persegi yang ketiga berwarna kuning. Jadi persegi yang merah ini karena kotaknya berjumlah 25 kotak, maka luasnya itu 25 satuan. Sehingga kita dapatkan ukuran sisinya yaitu 5 satuan, sesuai dengan rumus dari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Sementara persegi yang berwarna biru kita dapatkan dengan luas 9 satuan, karena dibagi atau dipartisi menjadi 9 kotak. Maka sisinya berukuran 3 satuan, dan persegi yang berwarna kuning ini terdapat 16 kotak dengan ukuran yang sama besar karena sudah dipartisi. Maka luasnya yaitu 16 satuan, sehingga ukuran sisinya itu 4 satuan. Maka ketiga persegi ini Bapak pertemukan dalam gambar ini. Nah, perhatikan, pertemuan dari ketiga persegi ini terbentuk bangun datar baru di tengah bagian tengahnya. Bangun datar apa itu? Nah, yaitu bangun datar segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Sehingga kita misalkan sisi segitiga siku-siku yang berada di bagian miring atau di bagian persegi berwarna merah, yaitu dengan C, dan yang berada di bagian mendatar itu di bagian persegi berwarna biru, yaitu dengan sisi A, dan yang tegak dengan sisi B. Nah, sehingga jika kita perhatikan, maka jumlah kotak persegi yang berwarna biru dijumlahkan dengan kotak persegi yang berwarna kuning akan sama dengan jumlah dari kotak-kotak persegi yang berwarna merah. Nah, jadi dari sisinya tadi sudah kita ketahui sisinya sama, kita ketahui sisinya. Maka jika kita kodratkan sisi-sisinya, sisi C, sisi A juga dikodratkan, dan sisi B juga dikodratkan, maka kita dapatkan C kodrat akan sama dengan A kodrat ditambah B kodrat. C kodrat jadi 5 kodrat sama dengan A kodrat ditambah B kodrat. A kodrat tadi berapa? 3. 3 A tadi ya 3. Maka A kodrat sama dengan 3 dikodratkan ditambah 4 dikodratkan, sehingga hasilnya sama. Nah, sehingga hasilnya sama, yaitu 25 sama dengan 25. Jadi terbuktilah bahwa Pitagoras itu adalah kodrat dari sisi miringnya atau hipotenusa sama dengan jumlah dari kodrat dua sisi lainnya, yaitu C kodrat sama dengan A kodrat ditambah B kodrat. Nah, terbuktilah dalil Pitagoras ini. Namun jika kita ingin mencari sisi-sisi lainnya, misalnya kita mencari sisi A, nilai sisi A. Nah, maka dari persamaan Pitagoras di atas, yaitu C kodrat sama dengan A kodrat ditambah B kodrat, dapat kita turunkan A kodrat sama dengan C kodrat dikurang B kodrat, sehingga nilai sisi A adalah akar dari C kodrat dikurang dengan B kodrat. Nah, itulah nilai sisi A. Kita ingin mencari
nilai B, maka kita turunkan lagi dari persamaan, tekan gambarnya, maka kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, sehingga C sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini dia. Bagaimana Anda sudah paham dari mana datangnya persamaan dari dalil Pitagoras, dan jika kita ingin mencari sisi-sisi lainnya, nah, semoga Anda dapat memahami. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan diketahui sisi lainnya. Perhatikan gambar ini merupakan soal yang pertama. Sebuah segitiga siku-siku, segitiga ABC, di mana panjang sisi AB yaitu akar 44 dan panjang sisi AC yaitu 10 cm. Nah, kita ketahui dua sisi, yaitu sisi datar dan sisi tegaknya. Kita diminta untuk tentukanlah panjang sisi BC atau sisi miringnya. Nah, mari kita selesaikan. Nah, ini kita hanya mengaplikasikan dalil Pitagoras tadi. Maka sesuai dengan rumusnya, yaitu sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, yang kita cari adalah berapa nilai BC, sehingga untuk mendapatkan BC yaitu akar dari AB kuadrat ditambah akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nilai AB tadi berapa? Nah, nilai AB akar 44. Akar 44 dikuadratkan. Nah, kita ganti pula nilai AC yaitu 10. Nah, dikuadratkan. Sehingga kita operasikan yang di dalam akar terlebih dahulu. Akar 44 dikuadratkan berapa Anda? Nah, 44. 10 dikuadratkan 100. Nah, kita jumlahkan. Nah, didapatkan 144. BC sama dengan akar 144. Kita hilangkan akarnya. Berapa akar 144? 12. Sehingga panjang BC, sisi BC tadi, sisi miringnya yaitu 12 cm. Nah, ini adalah panjang dari sisi BC, yaitu terdapatkan 12 cm. Baik Anda, pada ban ajar juga ada soal yang kedua, yaitu soal cerita seorang anak yang sedang bermain layangan. Konsepnya juga sama. Namun yang kita cari adalah sisi tegaknya, yaitu BC. Silakan perhatikan ban ajar yang Bapak berikan. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Bapak, atau jika belum mengerti dengan materi yang Bapak jelaskan tadi, boleh juga bertanya. Jangan lupa juga menyelesaikan lemparan kerja yang diberikan. Semoga Anda paham dengan yang Bapak berikan, yang dijelaskan hari ini. Minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi triple Pitagoras dan menentukan jenis segitiga, menentukan jenis segitiga. Itu juga tolong dipelajari di rumah. Baik Anda, untuk mengakhiri pertemuan marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.